jadi apa kita itu tergantung penciptanya kan. Kenapa sih kok kita harus toleran, harus bersatu dalam keberagaman, harus pakai Pancasila? Ya karena kejadiannya begitu di proses 17 tahun itu begitu. Semua itu ada ceritanya. Permasalahannya adalah mereka bingung harus mulai dari mana berkontribusi terhadap dirinya untuk bangsa dan negara. Sebetulnya itu makna kita memakai jam di tangan kiri. Kalau tangan kiri itu kan simbol perlawanan, tangan kanan simbol kemerdekaan. Kenapa gue tetap mengangkat tangan kiri gue dan memakai jam di tangan kiri gue? Biar gue bisa meneruskan estafet waktu. Bagaimana proses kemerdekaan ini dimulai daripada kebersihan untuk diri gue ya. Selagi karya kita itu baik, ya itulah mau dari para pendiri bangsa kita gitu, supaya memajukan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional Merdeka. Balik bareng Kang Hari dan Bang Pian di sini, ada juga Bro Lukman dan satu lagi Bung Edi. Sama-sama Rumah Kebangsaan Pancasila. Hari ini kayak saya anak muda remaja manis yang hari ini diundang buat ngobrol bareng sama teman-teman saya yang luar biasa hebat. Di sebelah kiri saya ini ada ketua DPP dari Rumah Kebangsaan Pancasila yang wawasannya keren dan luar biasa. Di sini nih ada juga sekretaris dari DPW Jawa Barat Rumah Kebangsaan Pancasila yang juga bakal keren, dan tentunya ada anak muda. Ini kayak orang Korea nih orang satu. Iya gak sih? orang Indonesia asli bro. Orang Indonesia asli tapi kayak orang Korea yang juga keren banget kiprahnya. Beliau adalah Bro Lukman. Beliau adalah ketua DPD dari RKP di Kabupaten Bogor gitu ya. Nah kayak hari ini kita bakal ngobrol santai aja Bu Edi ya. Betul sekali. Kayak Bu Edi harus seperti kami anak muda loh. Kenapa tuh? Iya kami karena kami anak muda maksudnya gitu. Harus gimana? Enggak apa-apa. Ya, sama-sama Rumah Kebangsaan Pancasila kayak kita sekarang lebih ke ngobrol santai. Yang mau kita bahas adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemerdekaan dan sebagainya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena hari ini saya didampingin oleh teman-teman yang juga memiliki profesi yang keren-keren, juga ya berkiprah di dunianya masing-masing yang hebat dan luar biasa. Kita pengen gali nih, apa sih yang menjadikan mereka bisa hebat dan keren, terutama Bung Edi ya. Kita banyak belajar dari Bung Edi, pura-puranya begitu, tapi padahal bener gitu. Dan kita pengen tahu nih. Nah, kan pertanyaannya sederhana gini, Bro Lukman, Bang Pian dan Bung Edi, kayak kita bukan pernah ya, mungkin di setiap kita pernah ngalamin kayak ngapain sih kita belajar kebangsaan gitu ya. Seberapa pentingnya kita belajar kebangsaan buat kehidupan kita sehari-hari itu. Emang bisa makan di situ, emang bisa ini. Nah, yang mau kita angkat adalah bagaimana itu karakter-karakter itu yang bisa mengantarkan, menurut saya secara pribadi, nilai-nilai kebangsaan, karakternya melekat di dalam diri saya, itu yang mengantarkan saya kepada titik ini. Artinya ketika saya berada di samping orang keren, maka saya juga termasuk orang keren gitu ya. Nah sekarang kayak Bro Lukman nih. Bro Lukman aktivis banget Pak Edi ya di lingkungan itu. Beliau juga selain ketua DPD Kabupaten Bogor, beliau juga sampai saat ini ya punya visi misi untuk membersihkan atau menjadikan citra alam Riverset yang hari ini Bang Pian juga kelola. Untuk menjadikan citra alam Riverset adalah salah satu tempat edukasi wisata terbersih Kabupaten Bogor. Bro, cerita dong bro, kaitannya nilai kebangsaan sama karakter-karakter yang ada di luar ini. Karakter kebangsaan dan kaitannya dengan diri gue ya, mencerminkan apa yang menjadi perilaku dan tindakan gue hari ini. Karena kalau karakter kebangsaan itu kan identik dengan pribadi yang luhur, pemikiran yang bijak, terus
pemahaman yang tidak egois, sehingga itu gue coba terapkan. Yang paling dasar adalah dalam hal ini lingkungan, yaitu sampah ya. Karena mau gue apain aja itu sampah nggak ngelawan bro. Mau gue injek-injek, mau gue cacah, mau gue keringin, mau gue jemur, itu sampah ngikut aja. Benturannya nggak bakalan hebat seperti kita membentuk jiwa atau karakter si manusia. Karena dalamnya hati atau pikiran manusia itu tidak akan lebih cetek daripada dalamnya lautan. Lautan masih bisa diukur, tapi hati dan pikiran manusia itu tidak bisa diukur. Makanya kaji diri gue dalam karakter dan kebangsaan tentang diri gue adalah lewat sampah ini. Gue coba buat si sampah ini menjadi baik lewat pengolahan dan pemilahannya, dan impact-nya itu bisa dirasakan nanti. Oh ternyata apa yang dilakukan Bro Lukman terhadap sampah adalah harapannya bisa memberikan contoh kepada manusia atau para masyarakat yang ada di sekitarnya dalam menangani permasalahan. Karena kan masalah ataupun keegoisan itu muncul daripada pemikiran si manusianya karena karakter dan pribadi yang luhur. Kalau karakter dan pribadi yang luhur, otomatis penyikapan masalah dan keputusannya akan lebih bijaksana. Keren banget. Ini namanya anak muda ya nggak sih? Dan gue rasa juga mungkin setuju ya dengan pendapatnya Bro Lukman bahwa untuk menjadi keren dan luar biasa tentunya kita harus memiliki mindset yang berbeda, memiliki paradigma keyakinan kesenangan yang berbeda dari kebiasaan kebanyakan orang lain, gitu ya. Cuman kami di sini percaya dan yakin bahwa sebetulnya karakter bangsa, jati dirinya bangsa juga ketika itu bisa diintegrasikan ke dalam diri kita, itu juga keren ya. Kayak Bang Pian ini juga nih, selain beliau juga menjabat sebagai sebagai sekretaris DPW Jawa Barat, beliau juga banyak banget kerjaannya ya. Yang saya lihat banyak banget sih kerjaannya. Lumayan. Salah satunya adalah di support marketing, bagaimana selain support marketing di Citra Alam Riverside juga yang lainnya. Tentunya banyak waktu, energi, pikiran, perasaan yang dikorbankan di situ ya. Betul. Apalagi orang di rumah, karena hari ini juga kita malam minggu nih. Oke. Kita malam ini masih ngobrol-ngobrol. Tapi hari ini kayak kita ngobrol. Nah, ceritain dong, Bang Lukman. Apa ya? Bang Pian gitu. Bang Pian. Iya, maksud gue Bang Pian. Bang Pian dong. Ceritain ceritanya. Sorry, saking gue kalau depan dia tuh terkesima gitu. Kayak banyak banget kerjaannya, kayak sampai ngiri banget nih. Satu anak muda ini yang memang banyak banget kerjaannya. Oke, Bang Pian, sorry tadi salah sebut. Karena terkesima juga sama Bang Lukman. Memang dia tuh bro yang luar biasa. Nah, gimana tuh kaitannya dari, bener gak sih karakter kebangsaan itu menjadikan juga Bang Pian menjadi kondisinya seperti ini yang rela banget, energinya, waktunya dan sebagainya dicurah tumpahkan di sini. Betul ya. Bung Hari apa siapa nih saya panggil Kang Hari yang tampan, yang keren ya. Ya jadi apa sih yang dirasakan dengan tadi ya, implementasinya ya ke kita ya, itu tentang karakter bangsa itu luar biasa ya. Merdeka itu memang ya, merdeka itu justru malah akan mengalir dengan sendiri ya. Sebenarnya dengan karakter bangsa Indonesia ini kita bisa dengan banyak yang kita kerjakan, artinya kita kan banyak berkarya untuk bangsa ini ya. Selagi karya kita itu baik, ya itulah mau dari para pendiri bangsa kita gitu, supaya memajukan bangsa ini semakin berkembang. Apalagi tadi Bro Lukman, sekarang kan udah barengan nih saya kerjanya nih sama Bro Lukman nih, bagaimana menjadikan wisata edukasi Citra Alam Riverside itu menjadi wisata terbersih di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Itu tahu sendiri kan Puncak gimana itu penyumbang sampahnya. Tapi Bro Lukman itu membuktikan di sini. Ya, luar biasa gitu. Dan di situ juga saya bisa
terinspirasi juga ya. Sampah gitu. Oh iya, ternyata karena sampah itu kan karena nggak bermanfaat aja disebut sampah. Padahal kalau sudah di tangan Bro Lukman itu udah nggak ada ceritanya sampah. Nggak ada jadi sampah ya, Iya. tapi jadi bernilai ya. Betul. Padahal kita lagi ngomongin dia, tapi dia tetap dia muji-muji teman sebelahnya gitu. Itulah bentuk kerennya. kitanya kebangsaan itu Nah ya. itulah kerennya. Soalnya gitu. kita gitu. Apalagi misalnya kalau Bung Edi ya bilang ya, keluhuran itu ya. Betul. Kalau kita udah dasar keluhuran itu, apa ya? Kalau dibilang itu, ya udah urusan, kalau dibilang urusan rezeki, urusan jodoh, urusan apa itu kan urusan Tuhan ya. Betul. Ya kita manusia udah aja ngalir gitu, baik aja gitu. Apa sih pekerjaan ya udah kita selesaikan selagi kita berkarya dengan baik, insya Allah sih gitu sih. Gitu sih Kang Ari. Luar biasa ya. Ya. Boleh dong tepuk tangan nih. Seru juga ya. Ya, itu deh yang tadi seru dari dua sahabat saya nih, sangat luar biasa. Nah sekarang bukan raja terakhir sih. Tapi kayak saya secara pribadi mungkin teman-teman juga setuju. Kita banyak belajar juga dari Bung Edi ya, dari kedewasaan ke profesional dan sebagainya. Ini kayak sebagai bapak kita lah ya. Betul. Meskipun dia Wah, nggak dong. pernah meskipun Bapak kebangsaan, bapak kebangsaan gitu. Nah, kita juga pengen dong minta pandangannya Bung Edi kaitan dengan yang kita sebut tadi ya. Sebenarnya kalau setiap kita paham dengan sejarah bangsa kita, setiap kita paham karakter bangsa kita terus terimplementasikan sama kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya keren-keren aja sih gitu dan dampaknya ada gitu. Nah, pandangannya Bung Edi terkait itu seperti apa? Iya, karakter kita secara pribadi ya, secara personal sama karakter bangsa itu kan dia nggak bisa dipisahkan. Karena kan yang membentuk karakter bangsa itu karakter kita. Maksudnya yang kita sebut dengan karakter bangsa itu kan akumulasi ya, kumpulan dari manusia ya gitu. Jadi gimana karakter yang muncul gitu di bangsa ini, seperti apa karakter bangsa Indonesia ini, ya itu ya gabungan dari karakter saya, Kang Hari, Sofian, Lukman, dan kita semua. Itu yang menjadi karakternya bangsa. Dan dia harus sinkron memang sih, satu kesatuan. Jadi ya penting buat kita selain kita ada personal building ya, tapi juga kan ada kalau di istilah kita tuh ada mission character building ya. Jadi selain kita membangun karakter kita secara personal kan juga kita harus membangun karakter bangsa itu. Yang ini sebenarnya nilai-nilainya sama gitu. Artinya kita nggak berhenti kepada diri kita sendiri, tapi harus punya mindset bangsa tuh. Kan banyak juga kan orang yang misalnya berpikirnya apaan sih kita mikirin bangsa. Iya, betul. Apaan sih, ya udah kita cukup aja lah kerja, ngurusin keluarga, ngurusin anak, istri, didik anak yang benar gitu. Nggak usah lah sibuk-sibuk mikirin apa negara. Ada juga kan banyak sih kalau kita lihat di masyarakat ya, banyak yang berpikir begitu. Kira-kira itu salah atau sebenarnya dipikir-pikir ada benernya juga. Ada benernya juga sih. Merdekanya mereka tuh seperti itu mungkin. Iya, cuma kan ya kita mesti lihat bahwa keluarga kita itu kan hanya satu sistem kecil di dalam sistem yang besar. Di dalam sistem yang besar. Kalau sistem besarnya masalah, ya sistem kecilnya masalah. Artinya kalau bangsa ini bermasalah, ya keluarga kita ikut masalah. Misalnya sebut saja negara ini nggak bisa menangani pengangguran, korupsi, apa segala macam. Akhirnya terjadi masalah ekonomi segala macam. Ya kita kan juga keluarga kita susah makan. Atau karena misalnya karakter bangsanya tidak terbentuk dengan baik, sehingga tidak terbentuk lingkungan yang baik buat tumbuh kembangnya anak-anak kita, kan masalah juga. Artinya memang mau nggak mau sebenarnya semua orang tuh harus peduli kan, harus mikirin bangsa. Nah cuman memang kadang pertanyaannya gini sih, sebetulnya nggak salah juga ya setiap masyarakat, bukan setiap masyarakat, sebagian besar masyarakat atau beberapa masyarakat yang kita coba pernah temuin, mereka kayak berpikir
ngapain gue mikirin terlalu banyak gitu terkait bangsa ini. Sebetulnya permasalahannya adalah mereka bingung harus mulai dari mana berkontribusi terhadap dirinya untuk bangsa dan negara. Sebetulnya itu. Nah, kira-kira nih menurut Bung Edi nih sebagai apa? Ada nggak sih kayak pencerahan buat mereka? Sebenarnya lu tuh bisa ngelakuin ini. Itu bagian dari bagaimana lu berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara. Kalau menurut saya secara pribadi, ketika kita mindset kebangsaan yang ditempel ke diri kita, ya udah itu bagian dari bagaimana kita berkontribusi untuk membangun bangsa dan negara. Karena kalau mindset kebangsaan kan dia orientasinya ke sana kan, orientasi sempit gitu. Orientasinya gimana dia bisa kontribusi buat bangsa. Jadi masalah mindset tadi, itu yang sebenarnya itu yang disebut dengan bangsawan itu gitu. Jadi bangsawan itu bukan cuma dalam konteks orang darah biru gitu ya. Tapi orang yang sudah berpikir tentang bangsa, orang yang mindsetnya itu mindset bangsa. Dia ngerti bangsanya, dia kenal bangsanya, dan dia punya rasa peduli bangsa. Itu sebenarnya udah bisa kita sebut bangsawan tuh. Manusia-manusia yang punya jiwa bangsa, yang peduli sama bangsa, terus terkoneksi sama kebangsaan. Itu seorang bangsawan. Ya, mungkin pertanyaannya gini lagi Bro Rupan. Ini apalagi nih mindset kebangsaan itu apaan gitu kan? Mungkin juga kan banyak ada yang teman-teman atau sahabat-sahabat rumah kebangsaan Pancasila, ini mindset kebangsaan apalagi? Kayak gimana sih mindset kebangsaan? Ini kebetulan di kita merekam kegiatan ini kebetulan dekat kemarin ya, baru kita merayakan kemarin di 28 Oktober memperingati untuk memperingati Sumpah Pemuda. Jadi 28 Oktober 94 yang ke 94 tadi. 94 ya. Jadi nah, peristiwa itu menurut saya sih peristiwa 28 Oktober tahun 1998 adalah bukti nyata bahwa mindset itu bisa merubah segalanya. Betul. Benar nggak sih Pak Edi? Gitu ya? Mindsetnya para pemudanya ketika itu beda banget dengan pemuda sebelum-sebelumnya. Ketika sebelumnya mereka masih berpikir bahwa Aceh adalah tanah airnya Aceh, Jawa adalah tanah airnya Jawa dan sebagainya. Di 28 Oktober itulah mula-mula kita melihat bahwa mindset kebangsaan ketika lu adalah saudara gua, kita adalah semua sama merasakan kepedihan dan sebagainya, akhirnya kan semuanya bersatu. Nah, penjelasan lebih kerennya gimana tuh ini? Tentang Sumpah Pemuda. Betul. Iya, itu kan karakter keindonesiaan tuh begitu ya. Itu kan karakter luhur ya, harus kita nilai-nilai yang harus juga jadi nilai-nilai kita. Yang berangkatnya itu dari prinsip kemerdekaan. Itu kan perubahan bangsa ini terjadi kan karena mengenal prinsip kemerdekaan itu. Jadi bahwa kita itu realitanya kita sama-sama merdeka. Betul. Setiap orang tuh punya hak merdeka, merdeka tanggal begitu. Dan itu kesadaran itu muncul dari karena pemerintahan panjang kita dijajah kan. Karena kita mengerti bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Berarti hak setiap orang, hak setiap golongan. Sehingga realitas itu melahirkan konsekuensi. Konsekuensi berarti sih harus hormatin Kang Hari. Karena yang merdeka bukan cuma saya, Kang Hari merdeka. Berarti ada kesetaraan di situ kan. Nah, berangkat dari prinsip itu tuh kayak merambat kemana-mana. Karena kalau kita mengakui prinsip kemerdekaan setiap orang itu, berarti mesti ada kesetaraan di situ. Berarti ada saling menghormati kemerdekaan. Berarti ada persatuan dalam keberagaman. Berarti harus saling berlaku adil. Berarti kita harus toleransi terhadap perbedaan. Itu yang membentuk Indonesia sampai sekarang kan. Yang melahirkan Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika juga berangkatnya itu dari value itu, nilai itu. Dia jadi first principle gitu. Prinsip pertama yang membentuk Indonesia itu dari kata merdeka. Jadi Indonesia ini berangkat dari kemerdekaan menuju kemerdekaan. Jadi berangkat dari kehendak atau dorongan luhur untuk merdeka menuju kemerdekaan yang
paripurna lah gitu ya, terwujudnya masyarakat Indonesia adil dan makmur. Dan karakter merdeka itu kan mesti ada di diri kita masing-masing kan. Betul. Iya. Iya. Dan berarti kayak kita setuju banget ya bahwa 28 Oktober 1928 adalah embrionya bangsa Indonesia ya. Betul. Nah, Bro Lukman sendiri gimana sih Bro ngelihat peristiwa itu Bro? Peristiwa 28 Oktober di tahun 1928 ya. Bener nggak sih? 1928 itu adalah lahirnya Sumpah Pemuda setelah 2 kali. Sebelum 1928 kan ada Sumpah Pemuda pertama di 1926 ya. Kongres Pemudanya itu ya. Sumpahnya dilakukan di tahun 2 tahun kemudian. Ini berbicara masalah sejarah, kalau gue paham banget itu menandakan gue terlalu tua, karena sejarah itu kan identik dengan orang tua. Gue coba tarik benang merahnya. Permasalahan pada zaman dahulu ketika Sumpah Pemuda itu dibacakan, digaungkan, itu adalah salah satu hal penting. Karena apa? Pemuda zaman dahulu meneriakan atau menggaungkan Sumpah Pemuda itu dari hati. Kalau pemuda zaman sekarang membacakan Sumpah Pemuda atau menggaungkan butir-butir daripada kalimat Sumpah Pemuda karena memang ada ujiannya di sejarah atau sedang ditanya sama orang, sehingga itu yang membedakan pemuda zaman dahulu dan pemuda zaman sekarang. Tidak pernah merasakan hegemoninya, bagaimana penjajahan di muka bumi ini harus dihentikan, penindasan harus dihilangkan. Saking berartinya, maka muncullah itu Sumpah Pemuda. Nah, kaitannya sama apa yang gue lakukan sekarang, itu adalah Sumpah Sampah Indonesia tuh ya. Jadi, ini sangat berkaitan banget, karena kalau teman-teman lihat, makna kita memakai jam di tangan kiri. Apa? Ini, kalau tangan kiri itu kan simbol perlawanan. Tangan kanan simbol kemerdekaan. Perlawanan terhadap penjajahan. Di gua belum selesai, karena apa? Merdekanya bangsa Indonesia selesai di tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda. Dan di tahun 1945 terjadinya proklamasi tuh. Kemerdekaan menyeluruh untuk bangsa Indonesia. Sudah tidak ada kerajaan-kerajaan ataupun pemerintahan, itu terpusat menjadi Indonesia di tahun 1945 di bulan Agustus tahun 17 ya. Nah, itu adalah kemerdekaan melawan penjajah. Kenapa gue tetap mengangkat tangan kiri gue dan memakai jam di tangan kiri gue? Biar gue bisa meneruskan estafet waktu. Bagaimana proses kemerdekaan ini dimulai daripada kebersihan untuk diri gue ya. Karena kan ini berbicara tentang tadi kemerdekaan dan keluhuran atau kebangsaan pada diri gue masing-masing. Karena gue di sini mengabdikan diri gue untuk lingkungan sampai akhir hayat ya. Khususnya untuk bangsa Indonesia. Jadi gue pengen merubah mindset, balik lagi tadi ke mindset, bagaimana setiap individu hari ini bisa memerdekakan permasalahan sampah. Ketika sampahnya aja yang paling kecil tuh nggak selesai, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah yang besar, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, apalagi masalah negara. Yang tadi notabene kalau Pak Edi bilang atau Bung Edi bilang, ngapain sih lu mikirin negara? Ngapain sih lu mikirin bangsa ini? Yang padahal ketika negara ini menjadi sebuah big system dan small systemnya adalah di setiap diri orang lain atau di rumah pribadi, itu kan pada dasarnya hakikatnya sudah terasa. Kalau diri gue sendiri ya, ini negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena permasalahan sampah di rumah gue nggak selesai. Cuma ada pembuangan, tidak ada pemilahan, dan tidak ada proses daur ulangnya lagi. Di samping itu apalagi? Adik-adik gue kerjanya masih berantakan. Apalagi nyokap gue beli bahan baku kebutuhan rumah tangga masih agak susah. Bokap gue pensiun nggak dapat tunjangan besar dan sebagainya. Akhirnya apa? Masalah ini, masalah keluarga adalah replika daripada masalah yang ada di negara. Tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang persampahan. Sehingga gue nggak bisa mikirin masalah pendidikan karena sudah ada porsinya. Gue nggak bisa mikirin masalah pekerjaan karena sudah ada porsinya.
porsi yang hari ini gue pelajari dan gue coba lakukan di diri gue adalah porsi tentang lingkungan hidup. Sehingga estafet perjuangan gue harus bisa diteruskan oleh Lukman 1, Lukman 2, Lukman 3 di jam tangan ini. Jadi jam tangan ini adalah saksi bisu gue dalam melakukan revolusi tentang kebersihan di bangsa Indonesia. Karena bangsa yang baik adalah bangsa yang bersih. Versinya Bro Lukman. Gitu ya. Kalau Bang Pian sendiri Iya, nih leher agak ini. minum dulu dong. Dan ini Iya. Spesial. Spesial ini ya, Universal universal. Mart. Mart, iya. Yuk, mari minum semua. Nih Kiai kalau minum kayak gini. Ya, Bang Pian melihat dari kacamata Bang Pian sendiri tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Luar biasa ya. Iya. Luar biasanya gini ya teman-teman ya semua. Bayangkan itu Indonesia dalam keadaan tidak baik saat itu ya. Berbeda dengan keadaan kita sekarang loh teman-teman semua. Kita sekarang bebas mau pergi kemana, masih ada ojek online, bahkan kita kendaraan bisa pakai sendiri dengan aman tanpa ada penjajah. Tanpa ada penjajah. Tapi saat itu Indonesia belum merdeka, baru embrio kalau Kang Hari bilang ya. Saat itu adanya Sumpah Pemuda itu jadi embrio untuk kemerdekaan kita nanti. Bayangkan para pemuda saat itu, betapa beresikonya mereka untuk melakukan janji sumpah itu gitu. Dan harusnya kita yang sekarang itu harusnya lebih bersatu, karena kan kita pengisi untuk jejak mereka ya yang telah berjuang untuk memerdekakan negara kita gitu. Harusnya kita lebih mengisi bukan dalam persatuan yang malah nggak baik, notabene nggak baik. Misalnya ada kalau dibilang sekarang itu banyak kriminal apa yang kalau kita lihat umur mereka itu masih pendidikan ya, masih umur pendidikan. Bahkan anak-anak sekarang kalau kita tanya Pancasila, mereka bingung gitu. Gimana ya gitu. Sedangkan negara kita sendiri kan ideologinya Pancasila gitu. Ya bangsa kita itu seperti itu gitu. Artinya kan memang PR banget itu tadi individualnya sendiri, semuanya kita ini memang benar-benar paham banget gitu. Kita dulu di sini kita bersatu ya. Maka kalau ibarat sapu lidi ya, kalau dibilang kalau satu lidi aja itu nggak bisa membersihkan bro. Kalau bersatu tentunya yang tadi Bro Lukman bilang, misalnya ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, ketika semuanya bersatu untuk memikirkan apa yang menjadi masalah di Indonesia ini, ya tentunya pasti terselesaikan. Bahkan kita yang dulu dijajah begitu lamanya pun bisa merdeka gitu. Itu tuh manfaatnya. Apa yang saya bisa ambil dari memperingati Hari Sumpah Pemuda itu. Karena kan baru saat ini ya diadakan upacara ya negara ya melakukan upacara untuk penghormatan Hari Sumpah Pemuda. Kayaknya itu menjadi penting banget ya, penting ya saat ini gitu. Seperti itu sih Bang Lukman. Kang Hari yang keren banget. Sorry. Si kita tuh Kadang-kadang salah ini ya, sama ya. Enggak, soalnya depan kamera sih. Oh gitu ya. Akhir ini juga ya. Iya. Terus kan pertanyaannya gini. Tadi katanya 28 Oktober 1928 adalah embrio ya bangsa Indonesia lah. Sebelum itu berarti nggak ada dong namanya Indonesia. Tapi jawaban yang paling keren saya pernah dengar dari Bung Edi adalah Apa itu? sama kayak Papian. Waktu dalam kandungan ibunya Papiannya ada nggak? Nggak ada. Tapi Sebenarnya ada di dalam. Nah itu penjelasannya perlu. Spesialis ya. Cuman ngedengar sekilas. Nah pertanyaannya gitu Bu Edi. Kita kayak meyakini 28 Oktober tahun 1928 adalah embrionya bangsa Indonesia. Pada saat itu Indonesia baru tuh kedengaran Indonesia. Lalu sebelumnya nggak ada, berarti perjuangannya bukan 3,5 abad dong, cuma 17 tahun dong gitu. Berarti sejarahnya salah. Penjelasannya gimana tuh Boy? Ya kalau kita pakai terminologi embrio kan berarti kita mengambil metafora penciptaan manusia. Betul. Karena istilah embrio kan dari situ. Iya. Jadi kita mengambil metafora di situ. Kan Indonesia itu lahirnya 17.
Agustus 1945. 1945 gitu kan. Dan itu disebut hari lahirnya bangsa Indonesia. Betul. Nah, posisi 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda itu bisa kita sebut sebagai itulah cikal bakal ya, embrionya bangsa Indonesia terbentuk. Sebelum itu apa? Ini belum jadi bangsa. Kan bangsa Indonesia itu memang pernah tidak ada. Iya, betul. Jadi sebelum ini belum ada bangsa Indonesia. Memang nggak ada bangsa Indonesia. Kan baru di situ kita sepakat. Iya. Kami putra dan putri Indonesia, Betul. aku berbangsa satu bangsa Indonesia kan baru sepakat di situ. Betul, betul. Sebelumnya belum ada kita sepakat jadi satu bangsa yang disebut Indonesia itu. Jadi kita masih saripati tanah aja kalau kita mengambil metafora kita manusia kan. Saripati tanah, kemudian dari situ akhirnya Tumbuh ya, tunas. terbentuklah embrio itu di Embrio. rahim. Kita bangsa Indonesia sudah ada tuh, cuma masih di dalam rahim. Betul. Kalau bayi dalam rahim ya 9 bulan ya, Iya, betul. kemudian lahir. Kita berarti kalau mengikuti itu ya kita 17 tahun. 17 tahun masa pembentukan bangsa itu sampai dia siap lahir menjadi satu bangsa yang merdeka. Kalau di rahim ya kita belum ini. Bangsanya sudah ada tapi belum merdeka, belum merdeka. belum kita lahir menjadi bagian dari bangsa-bangsa. Betul. Sama seperti bayi yang masih di rahim ibunya sudah ada, Mm-mm. tapi dia belum menjadi bagian dari Kehidupan ya. kumpulan manusia-manusia itu. Nah, kita ketika merdeka gitu. Nah, itu masa penting 17 tahun itu ya. Karena itulah di situ ada pembentukan atau kristalisasi gitu ya. Kepribadian Indonesia itu terbentuk tuh panjang proses itu tuh 17 tahun. Sampai akhirnya lahir menjadi Bangsa ini. bangsa yang merdeka dengan karakternya. Betul. Dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan bentuknya, gitu. Sejarah kejadian kita ya, penciptaan kita, kan jadi apa kita itu tergantung penciptanya kan. Betul. Kita jadi manusia karena kita ciptaan manusia. Bahasa Indonesia ya Karena gimana ya, bentuk ya, sejarah kejadiannya mendorong itu fitrah penciptanya begitu. Kenapa sih kok kita harus beragam. toleran, harus bersatu dalam keberagaman, harus pakai Pancasila? Ya karena kejadiannya begitu, di proses 17 tahun itu begitu. Kita memang dari bangsa yang beragam, kita tadi pecah belah, sepakat jadi satu bangsa, kita ingin sama-sama merdeka, artinya kita setara, kita bersaudara terus, kita berjuang juga bareng-bareng. Semua itu ada Perjuangannya. ceritanya, kenapa negaranya harus kesatuan, kenapa harus republik, kenapa harus Pancasila, kenapa Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya itu ya karena sejarah itu, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi karena sejarah kita sendiri. Sehingga ya kita harus hidup dengan kepribadian kita, dengan kontrak kita. Jadi kalau kita ya hidup dengan apa ya, perilaku Pancasila, kita memegang Bhinneka Tunggal Ika ya sebagai konsep persatuan kita, dan kita juga istilahnya patuh kepada kesepakatan sistem bernegara berdasar 45 itu, dan kita menghormati bentuk negara kita NKRI dan Persatuan dan Republik ya. Ya itulah berarti kita masuk gitu, lebur gitu ya di dalam kepribadian Indonesia. Kira-kira begitu lah. Gitu ya, keren banget. Keren banget. Nah, teman-teman dan juga sahabat-sahabat dari Rumah Kebangsaan Pancasila, dari ngobrol santai kita gini, setidaknya paling enggak lah ya, paling enggak kita menyimpulkan bahwa kita sepakat nih, yang mau kita angkat dari cerita kita hari ini adalah bagaimana kita tetap menjunjung tinggi semangat juang para pahlawan kita, semangat juang bagaimana mereka memiliki satu paradigma yang keren dan luar biasa ketika tidak lagi melihat perbedaan di antara kita dan ya merdeka semua untuk semua, gitu Bung Edi ya. Dan seperti Bung Edi tadi sampaikan, paradigma itu yang mengatakan bahwa selain saya harus menghormati diri saya sendiri, saya juga menghormati tetangga saya, menghormati sahabat saya, orang tua saya dan semuanya. Dan itu adalah salah satunya
bagian dari bagaimana sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila ketika menanamkan itu dalam keyakinan teman-teman bahwa sebenarnya Pancasila kan kayak satu ajaran yang tidak bertentangan dengan kepercayaan apapun, agama apapun, karena di situ terdapat nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa. Betul. Kalau pengen tahu banget itu adalah nilai-nilai luhur yang keren dan luar biasa, makanya kami Rumah Kebangsaan Pancasila punya program namanya Napak Tilas on the spot. Yes. Itu Kebangsaan on the spot. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kami Rumah Kebangsaan Pancasila menjelaskan bahwa peristiwa perjuangan keramat kita selama 17 tahun itu 17 tahun. bagian dari satu cerita yang keren luar biasa dan mengantarkan kita kepada titik yang hari ini kita nikmatin. Dan pematerinya tuh luar biasa saat Itu dia. Termasuk nanti ada saya, ada Bang Pian, ada Pak Bro Lukman, juga ada Bung Edi, gitu ya. Dan kita di sana akan berbagi banyak hal, bukan buat apa-apa, tapi buat bangsa kita, buat anak cucu kita nantinya. Betul. Dan paling tidak ketika kita berjuang di dalam itu, kita adalah bagian dari orang-orang yang akan mencerahkan, memperjuangkan, menghebatkan bangsa kita dan melanjutkan tentunya revolusi bangsa ini yang belum selesai. Begitu Bang Edi. Betul sekali. Untuk itu kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Karena apa? Karena malam ini malam minggu udah pada mau pulang. Terima kasih sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Saya Kang Hari, Saya Bang Bian. Saya Bro Lukman. dan Bung Edi. kami mengucapkan merdeka. Merdeka.